Aries, selamat datang di Virgin Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Desember dengan event Saturn konjung Jupiter di Aquarius ke Aquarius. Dampaknya apa sih buat Aries di bulan Desember ini? Jadi untuk kamu semua yang punya Aries di birth chart kalian, ini message-nya bisa saja buat kalian. Ambil yang resonates, ini general reading, ambil yang resonates dan tinggalkan yang tidak. Jangan paksakan untuk resonates kalau memang tidak resonates. Artinya ya nonton juga Sun, Rising atau Ascendant, Moon, Venus, Jupiter, Mars, bahkan North Node sekalian ya. Jadi kalian punya gambaran lebih komplit tentang diri kalian sendiri, situasi dan keadaan kalian sendiri. Karena ini general, jadi tidak ada nama kalian, ambil yang sesuai. Kalau kalian nggak punya berchart ya, di box description gue itu ada link yang kalian tinggal klik, isi data-data kalian dan voila, kalian punya berchart gratis. Kalau nggak bisa ya, kalian Google aja sendiri berchart, free berchart, free natal chart, sama aja ya. Banyak banget sourcesnya, banyak banget ya sumbernya ya. Kalian tinggal pilih dan kurang lebih sama kok. Yang paling penting sih untuk mendapatkan ascendant atau rising sign itu dibutuhkan jam lahir kalian, karena berdasarkan jam lahir kalian dan di mana kalian lahir itu terekam energi semesta yang membentuk kalian masing-masing itu berbeda. Oke. Makanya nggak semua Aries itu sama gitu. Jadi gue saranin di save karena seru untuk mempelajari diri kita sendiri ya. Untuk sun itu, sun sign itu, lu bintangnya apa sih? Gue Aries, itu sun sign biasanya. Sun sign itu melihat perjalanan jiwa kita secara general, sedangkan rising atau ascendant sign itu adalah bagaimana kita terlihat oleh dunia atau orang lain, melihat kita seperti apa, itu rising sign atau ascendant. Bahkan untuk ini ya, untuk melihat apa yang terjadi secara nyata atau fisik kepada kita, itu nontonnya rising atau ascendant sign. Moon sign itu bagaimana perasaan kita, emosional kita, dan seperti kita itu berpikir atau mengambil keputusan atau bertindak itu berdasarkan apa yang kita rasa. Jadi penting untuk mengetahui moon sign kita. Untuk Venus itu adalah relationship. Untuk relationship kita ya, nontonnya Venus, tapi untuk yang cewek. Yang cowok nontonnya Mars. Mars itu sebenarnya untuk tindakan kita. Bagaimana sih kita tindakan kita tuh sebenarnya berdasarkan apa? Tingkah laku kita, tindakan kita tuh seperti apa sih gitu. Itu nontonnya Mars sign. Untuk Jupiter sign itu untuk melihat keberuntungan kita dan melihat apa yang udah married, relationshipnya nontonnya Jupiter. North Nodes itu untuk takdir, mapnya gitu, petanya ke takdir kita tuh gimana sih sebenarnya, nontonnya North Nodes ya. Sedangkan untuk karir, karma, itu nontonnya Saturn. Oke. Untuk cross watcher, siapapun yang lagi berurusan atau terkoneksi dengan seorang Aries, kalian juga welcome karena energinya suka ketuker, jadi mungkin message-nya juga bisa untuk kalian. Oke. Oh ya, gue pakai Vice Versa Tarot masih ya. Dan gue pakai itu metode 9 kartu ya, past, present, sama near future. Dan oracle card udah gue pre-shuffle dan gue udah pilih yang akan gue baca setelah tarot. Oke. Let's go. Aries di bulan Desember, Saturn konjung Jupiter into Aquarius. Dampaknya apa sih buat Aries? Wes. Ya keluar nih.
Aries. Yang masa lalu. Justice kebalik. Four of Cups. Nine of Pentacles kebalik. Yang sekarang, maksudnya current situation. High Priestess. Jantung bacaan kalian. Eight of Swords. Ace of Cups. Wow. Hierophant kebalik, near future. Five of Swords kebalik. Page of Wands. Cakep. Rebirth. Ini death sih, tapi kalian udah dapat rebirth, berarti transisinya udah lewat ya. Under the deck, alam bawah sadar kalian adalah Five of Cups kebalik. Five of Cups. The Tower. Nine of Cups. Strength. Six of Swords. Ace of Wands. Knight of Cups. Ten of Swords. Gini, alam bawah sadar kalian ya, kalian masih meratapi sesuatu yang sudah terjadi. Entah kalian kehilangan, entah kalian emotionally lost, yang jelas kalian masih punya dua cups di sini yang berdiri tegak, tapi kalian tidak menggubrisnya karena kalian fokus terhadap yang sudah selesai, yang sudah hilang. Kalian masih meratapi itu. Kalian tidak melihat anugerah yang masih ada, berkat yang masih ada, berkah yang masih ada. Kalian fokus terhadap yang ya intinya gini deh, fokus pada drama. Dimana perubahan itu harus terjadi, dimana topeng itu harus jatuh, kepalsuan itu harus terbongkar. Energinya Scorpio, yaitu tentang transformasi itu sendiri, tentang partner resources, tentang misteri, tentang shared finance, property, ya. Nine of Cups, happiness, entah itu sifatnya sementara, ya. Strength, energi Leo. Pleasure. Kalian diminta untuk kuat dalam mengekspresikan diri kalian sendiri, untuk memulai sesuatu yang baru, ya kepada anak-anak kalian sendiri mungkin, juga tentang romance dan love affairs, ya. Moving forward, Six of Swords. Walaupun kalian nggak tahu kemana arahnya, kalian tetap maju aja menuju the calmer water, menuju sesuatu yang lebih tenang.
dan kalian termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Ace of Wands, kalian ingin menawarkan cinta kalian. Knight of Cups, Pisces, Cancer, atau Scorpio. Yang jelas itu dating card sih, kalian ingin mengajak dating seseorang ya. Tapi ya ada pengkhianatan di situ, atau kalian harus membunuh versi kalian yang lama dulu, pembunuhan karakter. Ten of Swords. Alright. Karena kalian baru saja menyelesaikan komitmen kalian. Yang sudah lewat, yang baru saja terjadi adalah The Justice kebalik. Kalian tidak ingin menghadapi, kalian masih belum mau menghadapi kebenaran itu sendiri, keadilan itu sendiri. Kalian belum all the mess that you have created, segala mess itu kekacauan, itu ada kekacauan, ketidakadilan karena tidak mau menghadapinya gitu. Pasti kebenaran itu ya. Kekacauan itu terjadi gitu. Tidak ada yang keseimbangan, dan kebenaran itu pun tidak ada. Timbangannya jatuh. Ini energi Libra. Ketidakseimbangan dalam relationship, partnership ya. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Libra, atau kalian punya Libra di birth chart kalian. Yang jelas tidak adanya keseimbangan atau tidak adanya kebenaran di situ. Dan kalian masih meratapi segala sesuatu yang sudah hancur, hilang, sia-sia. Nine of Pentacles kebalik. Kalian menginginkan kebebasan itu, kemandirian itu, tapi kalian ini fake. Kalian bebas, mandiri, independen, tapi kalian masih bergantung gitu. Jadi ada dualitas di sini, ada kontradiksi. Kalian tidak menghadapi kenyataan. Kalian hanya pura-pura mandiri, pura-pura bebas, kelihatannya bebas gitu. Itu ada purnama di situ. Lagi-lagi purnama in Cancer. Jadi kalian lagi mungkin menuju kebebasan ya, dari home and family. Dan purnama itu in Cancer itu tanggal 30 ya. Ya kalian mungkin dalam proses itu sendiri. Kalian masih dalam berproses menuju kebebasan itu sendiri, menuju kebebasan. Atau ya sebentar, kalian menuju kebebasan itu sendiri ya, kalian masih berproses menuju kebebasan itu. Karena yang sekarang ini memang kalian
sebenarnya independen, mandiri, tapi masih terkukung gitu, masih ada yang bikin kalian nggak sepenuhnya bebas. Kalian masih tergantung. Kalian menuju kebebasan kalian. Kalian sudah melihat itu, kebebasan itu. Yang sekarang nih ya, current situation ya, present High Priestess, energinya kalian energi Pisces. Mungkin kalian punya Pisces di birth chart kalian, atau kalian berhubungan dengan seorang Pisces. Ini artinya intuisinya tajam, deep knowing ya. Dia tahu tanpa harus melihat. Dia merasakan tanpa harus hadir. Ini juga tentang subconscious mind, alam bawah sadar ya. Ini juga tentang karma, tentang silence. Ini juga ada yang silence ya, hening, tidak ada yang komunikasi. Deep knowledge, dia tahu. Antara baik dan buruk, dia netral. Jantung bacaan kalian adalah Eight of Swords. Kalian terikat, terjebak oleh situasi, oleh pikiran-pikiran, oleh peraturan-peraturan, oleh kebohongan-kebohongan yang mengikat kalian, yang diciptakan, yang dibuat untuk kalian. Tenang, tenang, akan ada yang datang membebaskan kalian. Burungnya itu gila, yakin banget kan. Dan kalian akan mendapatkan peluang cinta yang baru. Ace of Cups, Ace of Cups, dan itu mencerahkan. Dan itu membebaskan. Near future, the Hierophant kebalik. Di sisi lain dari Hierophant, ini komitmen terhadap diri sendiri, Bu. Bukan komitmen terhadap apapun yang di luar diri kita, tapi ini komitmennya menghadap pada diri kita sendiri. Komitmen terhadap diri kita sendiri, bukan kepada negara, bukan kepada siapa, bahkan kepada Tuhan pun tidak, tapi pada diri kita sendiri, karena Tuhan ada di hati kita, right? Energi Taurus, ini tentang income, value ya, etika dalam bekerja, prioritas kalian, material possession kalian ya. Kalian ingin membangun struktur itu. Five of Swords kebalik, kalian membiarkan seseorang itu pergi. Bukan kalian mengalahkan, kalian hanya membiarkan orang itu pergi. Energinya Aquarius, Page of Wands, kalian ingin menyampaikan, kalian ingin mengungkapkan, kalian termotivasi, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, dan kalian akan mengambil tindakan yang memang dibutuhkan untuk memulai sesuatu yang baru itu.
Gue pengen klarifikasi justice. Ini tidak mau menghadapi pengadilan bapaknya. Ini kalian tidak mau menghadapi sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Itu juga hukum sebab dan akibat, konsekuensinya. Justice, sisi lain dari justice itu ya manipulator. Libra lagi, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, Pentacles. Semuanya tentang materi, semuanya tentang koin. Kartu setelahnya Libra juga. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra ya. Under the deck-nya dong, Ten of Pentacles, ya kan? It's all about stability, jaminan, guarantee, ya, kemakanan, keadilan yang berantakan itu, yang ketidakadilan itu terjadi karena tidak seimbangnya ya, tidak menghadapi hukum sebab dan akibat, tidak menguasai hukum sebab dan akibat, resiko dan konsekuensi dari apapun perilaku kita ya. Dan kalian menyadari itu sekarang ya, kalian menyadari itu kalau semua itu berdasarkan tingkah laku kita sendiri. Eight of Pentacles, kalian ingin mendapatkan pengakuan, kalian ingin membuktikan keterampilan kalian itu, atau kalian lagi mengajarkan. Tapi ini lebih tepatnya sih, kalian ingin mendapatkan pengakuan, kalian ingin membuktikan kalau kalian mampu. Energi Virgo, mungkin kalian punya Virgo di berchart kalian, atau kalian di lingkaran Virgo. Di keseharian kalian ingin selalu memberi servis terhadap orang lain. Kalian ingin membuktikan pada orang lain. Pembuktian itu ya, mimpi, halusinasi, delusional. Entah apa yang kalian bangun demi pengakuan itu, demi pembuktian itu untuk apa? Untuk mimpi kalian saving. Energi secara keseluruhannya adalah Ten of Pentacles. Ini komitmen keluarga, family ya, rumah tangga. Mungkin juga tentang stabilitas atau jaminan buat anak-anaknya, buat anak-anak kalian. Komitmen terhadap masa depan anak-anak kalian. Oke. Yang sekarang sudah berakhir, tapi kalian masih melekat. Komitmen itu, rumah tangga itu ya, sudah berakhir, tapi kalian belum bisa meninggalkan. Sudah komplit. Energi Aquarius. Harapan-harapan itu ya sudah habis, sudah tidak ada lagi. Tapi kalian masih belum bisa move on. Energi mistress, Leo. Romance, love affairs ya. Kreativitas dan anak-anak. Kalian ingin mengekspresikan diri kalian sendiri. Five of Wands. Ada konflik di situ.
Dan kalian ingin mempunyai kendali akan hidup kalian sendiri, tapi kalian harus mencari tahu jawabannya dan menyampaikan kebenaran itu apa yang terjadi di dalam rumah tangga kalian. Baiklah. Apa yang kalian ratapi di masa lalu? Four of Cups buat Aries. Eight of Wands, travel, komunikasi, jaga jarak, ambil jarak, yang sudah berjarak, atau ambil tindakan, atau perilaku kalian sendiri dan komunikasi kalian sendiri. Ini sifatnya spiritual. Death, sudden change, transformasi, energi Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio. Misteri, ya, transformasi, misteri, shared finance yang berakhir, partner resources yang berakhir. Ini energi Sagittarius ya, yang Eight of Wands. Tentang travel, tentang wisdom, tentang spiritual, tentang hukum itu sendiri, dan tentang higher education, tentang sesuatu yang asing, ini atau sesuatu yang asing, atau sesuatu yang baru, spiritual, pemahaman yang baru kayaknya, mindset yang baru, yang lama harus berakhir. Three of Cups. Mungkin kalian dealing dengan pihak ketiga, atau kalian pernah selingkuh. Kalian menyembahkan itu, mempersembahkan diri kalian yang terbaik, atau kalian kalian mencoba untuk berbagi. Ada rekonsiliasi situ. Ten of Cups, completion. Sesuatu sudah berakhir, komplit. Kalian sudah menyadari. Ini lotus ya. Ya, lotus. Terang itu, kalian berdiri di atas lotus itu, ada kehidupan yang bangkit dari gelap, ada kesadaran dari kegelapan. Gue pengen klarifikasi Nine of Pentacles kembali. Seven of Pentacles, Queen of Wands, the World, completion lagi. Energi secara keseluruhan, Ace of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru, dan kalian ingin menawarkan cinta kalian ya kepada King of Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Dan kalian diminta untuk punya kekuatan dan healing, dan itu adalah takdir kalian, Bu. Itu destiny kalian, dan kalian bangun mendapatkan pencerahan. Seven of Pentacles. Jadi klarifikasi dari yang mandiri ini ya, dari Nine of kartu jomblo itu ya. Itu ada energi Capricorn. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn atau Leo atau Aquarius.
Yang jelas Seven of Pentacles itu kalian lagi mencermati, mengobservasi, ya, mempertimbangkan dari segala resources yang kalian punya, termasuk waktu, fokus dan energi kalian sendiri, apa yang kalian bisa lakukan dengan segala resources yang ada. Oke. Mungkin kalian sekarang menjadi jomblo dan kalian ingin mengungkapkan apapun yang kalian rasa. Kalian ingin mengekspresikan diri kalian dan Queen of Wands itu bisa jadi mistress, ya. Kalian ingin mengekspresikan kepada pihak ketiga atau selingkuhan, ya, yang jomblo itu, ya kan? Karena Queen of Wands itu terkenal dengan mistressnya, ya, yang memang sudah berakhir tapi masih melekat. The World sudah selesai. Kalian mungkin sudah tinggalkan, tapi kalian masih belum bisa menghadapi, ya. Ini udah komplit, udah selesai, tapi kalian masih belum bisa menghadapinya, belum bisa menerima gitu, belum bisa menerima kalau sesuatu itu sudah selesai, dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru itu bahkan. Baiklah, jangan Aquarius, itu harapan kalian kok untuk untuk balik komunikasi lagi. Tapi kalian harus menciptakan keadilan itu sendiri. Kalau kalian masih mau berharap, kalau kalian masih berharap, ya, kalian berharap sih the world. Gue pengen klarifikasi High Priestess di situasi yang saat ini. Page of Swords, spying. King of Pentacles, Taurus. Five of Wands, conflict. Knight of Cups, Ace of Wands, the Sun, Two of Cups, wow, Six of Swords, Seven of Cups, Ten of Cups, the Stars, Strength, King of Cups, the Devil, Judgment, Four of Wands. Damn you, King of Swords. Anyway, situasinya sekarang, ya, kalian hening, kalian silence, kalian diam, tidak ada yang komunikasi, jadi kalian spying, memata-matai dari kejauhan, ingin mencari tahu tentang perkembangannya, mendapatkan informasi lebih, riset. King of Pentacles, energinya Taurus. Mungkin kalian dealing dengan Taurus, tapi itu lebih ke ya, atau mungkin kalian punya Taurus di bercak kalian. By the way, Taurus itu tentang komitmen, tentang struktur, tentang nilai, tentang spiritual, tentang teacher, guru, institusi, ya, dan adanya konflik. Makanya kalian diam. Kalian ingin menawarkan sih. Kalian ingin, dengan energi Knight of Cups ini, kalian ingin menawarkan, ingin mulai sesuatu yang baru, kalian ingin ngajak ngedate lah, ya. Tapi kalian nggak tahu mesti gimana karena sudah pernah terjadi perselisihan. Udah sempet kelahi gitu lah. High Priestess. Wow, hold on. Ini sangat spiritual sih. Kenapa gue ngomong gitu? Karena ada kartu High Priestess sama Hierophant loh. Ya, ini sangat spiritual, by the way.
It's a couple ya. High priestess itu dia yang reigns ya, dia nggak govern, dia memerintah di alam semesta, maksudnya di alam semesta, di segala hal yang berbau supranatural, di alam bawah sadar, di di unseen world, di dunia yang tidak tampak, spiritual. High priestess itu spiritual. High, sedangkan Hierophant itu spiritual tapi masih di duniawi. Jadi hubungan kalian ini sangat spiritual, man. Sangat 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 spiritual. Oke. Jadi konfliknya itu adalah tentang duniawian, keduniawian, antara spiritual dan duniawi, dan institusi dan peraturannya ya. Karena Uranus juga lagi di Taurus kan, teralala ya nggak, retrograde sih. Jadi dia lagi mempertanyakan segala hal yang berbau status quo dan segala peraturannya. Gue pengen lihat klarifikasi Eight of Swords. Wow. The Hermit, Virgo. The Wheel of Fortune, Queen of Cups, Seven of Cups. Kalian terjebak oleh kesehari-harian kalian sendiri, kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri. Bagaimana kalian melayani orang lain, itu yang menjebak kalian sendiri ya. Kalian mencari lagi, menganalisa itu semua. Kenapa semua itu terjadi ya kan? Dan kalian sudah mampu melihat terang dan kebebasan ya. Mungkin ya pas bulan purnama tanggal 30 di Cancer, yaitu tentang home and family. Kalian ini mungkin berhubungan dengan Pisces ya. Coba dinonton Pisces, kurang lebih mirip-mirip ya. The Wheel of Fortune itu energi Sagittarius dan Pisces. Mungkin kalian dealing dengan ini ya, Virgo, Sagittarius sama Pisces, atau nggak juga Cancer. Sagittarius, karma ya, sesuatu yang berakhir dan memang harus ditinggalkan untuk memulai sesuatu yang baru. Ini Wheel of Fortune, ini akan membawa keberuntungan buat kalian ya. Sesuatu yang baru itu akan membawa keberuntungan buat kalian, dan ini adalah karma yang sudah berakhirlah gitu ya. Alam bawah sadar kalian, karma itu emang harus diakhiri, dihadapi. Ini seakan-akan udah destiny sih. Ini bisa juga tentang travel, higher education, pengetahuan kita ya, kebebasan kita, tentang kebenaran itu sendiri, tentang hukum, foreign, segala sesuatu yang baru dan asing, dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, menjaga dan nurture ya, menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita mengungkapkan emosi kita, bagaimana kita menerima akan segala hal dengan energi Queen of Cups itu Cancer. Di rumah, tentang segala hal yang home and family dan mungkin ibu.
ya mungkin tentang wanita yang ada di hidup kita ya, ada karma. Dan under the deck-nya adalah kalian bingung melihat opsi-opsi yang ada, kalian malah tambah bingung. Itu semua ilusi karena kalian nggak tahu mesti ngapain. Happy ending loh, happy ending. Dan memang harus ada healing. Energinya Aquarius menghadapi shadow self ya, bayangan diri kita sendiri. Strength. King of Cups kembali, energi Scorpio atau enggak Pisces. Oke. Sagittarius, Aquarius. Tentang bermain-main ya. Scorpio ya, transformasi. Dan ada kebenaran di situ, yaitu twin flame, soulmate, soul contract. Gue pengen lihat klarifikasi Ace of Cups buat Aries. Ace of Cups. Sun, Leo. King of Cups kebalik. Strength, Leo. Aquarius. Four of Wands. Wow. Akan ada perayaan, celebration. Ada perayaan tentang entah itu properti ya, entah itu reunion family, entah itu wedding ya. Ada yang bisa dirayakan. Klarifikasi dari Ace of Cups itu Leo ya. Ada beberapa yang memang kalian harus ungkapkan. Dan mungkin masih ada tantangan yang kalian hadapi untuk mengekspresikan diri kalian sendiri. Karena ini adalah tentang kebenaran, kalian harus mengungkapkan kebenaran itu. Energi Leo. Dan King of Cups ini energi Scorpio atau Pisces ya. Tentang sesuatu yang sudah berakhir dan dia kebalik. Artinya dia nggak mau menerima, tidak mau menghadapi sesuatu yang memang sudah berakhir mungkin, atau dia belum bisa menerima untuk berubah. Dia belum mau berubah. Dan ini juga bisa jadi manipulator karena dia memainkan emosi orang. Strength kebalik, energinya Leo. Yang mana di sini artinya kalian harus untuk adanya, jadi peluang cinta baru itu sangat kelihatannya toksik ya, kelihatan toksik karena selalu menarik. Ini mungkin ada juga tentang seksual chemistry-nya ya. Kalian merasa tertarik terus gitu. Itu energinya Leo lagi. Kalian diminta untuk membangun kekuatan berdasarkan energi yang menarik itu, yang mengikat itu. Kalian harus bisa transform untuk menjadi kekuatan kalian. Oke. Dan healing, energinya Aquarius. Ini ada di network dan harapan-harapan kalian sendiri. Kalian disuruh menghadapi ya ekspektasi kalian sendiri. Dan bagaimana kalian berkomunikasi. Kalian harus healing.
The Hierophant kebalik. Gue mau klarifikasi itu. The Emperor kebalik. Energi kalian sendiri. The Moon. Ten of Cups. Damai. Sagittarius. Temperance. Healing. Patience, ya, sabar. Oke. Energinya Hierophant itu, ya, yang kebalik itu. Ada klarifikasinya adalah The Emperor kebalik. Seorang emperor yang tidak mau menghadapi kenyataan. Itu sedih banget sih. Seorang emperor yang tidak mau mengambil tindakan. Teralala gak sih lo? Dia tidak mau mengambil risiko. Itu emperor apa emperor, Jo? Aries. Dan ada rahasia di dalam komitmen itu. Ada rahasia. Karena ada emosi yang tidak terungkapkan. Ten of Cups ini happy ending buat gue. Artinya happy ending. Sesuatu yang sudah berakhir. Mungkin rumah tangga kalian berakhir dengan happy. Kalian masih belum bisa di near future-nya, kalian masih belum bisa maksudnya mengambil tindakan untuk apa? Untuk mengekspresikan diri kalian. Kalian masih harus menguasai diri kalian sendiri dulu. Kalian masih harus healing. Energinya Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, Cancer, Pisces, atau Aries seperti kalian. Sagittarius. Ini kalian diminta untuk bersabar karena kalian dalam proses healing. Ya. Dan ada energinya di Empress. Orang ketiga nih, pihak ketiga di Empress. Memulai sesuatu yang baru. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Dan kalian akan moving forward, pindah, relokasi, ya, pindah haluan. Kalian ini ada kemenangan. Dan ini juga tentang transportasi mungkin. Cancer ya, energi Cancer. Ini energi Libra dan Taurus. Ya mungkin kalian dealing dengan semua itu. Semua itu. And Three of Wands. Ada yang lagi nungguin loh. Ada yang nungguin kalian loh. Karena dia udah tahu kalian akan balik lagi. Dan akan ada kemenangan itu, karena akan ada pengakuan itu, ya, akan ada komunikasi, penjelasan dan keputusan, pencerahan akan segala hal untuk dilepaskan. Baiklah, kutunggu. Kutunggu. Gue pengen klarifikasi apa namanya, the five of Swords. Nine of Wands. Ace of Swords. Six of Wands. Knight of Cups. Oke, kalian mau ngajak ngedate, ya kan? Kalian ingin memberikan penjelasan kalau kalian sudah melepaskan, dan kalian akan dapat pengakuan kalau tentang kenapa dia membiarkan kamu pergi. Wow. Oke. Dan ingin memulai sesuatu yang baru, ya. Perubahan itu sendiri. Dan siap melepaskan dan siap relokasi, pindah properti, memulai komitmen kerja, ya.
Four of Wands, fondasi rumah tangga, wedding, wow, struktur. Knight of Swords, komunikasi akan kebenaran dan kolaborasi, pencerahan. Wow, oke. Page of Wands. King of Swords, King of Wands, the Fool. Wow. Judgment, Ten of Swords. Wow. Oke, Page of Wands itu ya akan ada yang reaching out, akan ada penyampaian, ya, akan ada komunikasi, akan ada ingin memulai sesuatu yang baru, ya. Diklarifikasi itu energi Aquarius. King of Swords kebalik, ya, yang belum mau mengungkapkan kebenaran, masih ada yang harus ditutup-tutupi. Ini energi King of Wands, ya, energinya kalian sendiri, Aries atau Leo atau Sagittarius. Itu pun juga dia belum mampu mengambil tindakan yang konkret. Dia masih menarik diri, belum mampu mengambil resiko, belum mampu menghadapi. The Fool, energi kalian sendiri, Aries. Well, kalian akan mengambil resiko itu. Kalian mengambil resiko itu, ya, dan memulai sesuatu yang baru. Apapun resikonya akan kalian hadapi. Wow, baiklah. Judgment. Second chance, rekonsiliasi untuk memperbaiki atau mengakhiri suatu keadaan. Energinya Scorpio. Jadi mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius, Aries seperti kalian, ya, atau Leo, atau Scorpio. Dan ini ada energi eclipse nih. Pembunuhan karakter itu sudah terjadi. Pertemuan antara yin dan yang, peleburan itu sudah terjadi, sudah lewat. Merasa mengkhianati ya. Ini mengkhianati diri sendiri atau dikhianati? Mengkhianati diri sendiri. Karena itu adalah diri kamu sendiri yang melihat jati diri kalian yang lama sudah berakhir. Kalian siap menyongsong yang baru. Oke. Intinya udah segitu aja untuk tarot. Dari Mystical Shaman, ya, Oracle card. Kalian dapat The Council. Ini penjaga spiritual, portal pintu spiritual, ya. Dia yang akan melihat perilaku kita selama ini, ya, sesuai dengan intensi kita enggak, ya. Dan jangan menuntut jaminan apapun untuk kesejahteraan kalian di masa depan. Itu hanya tergantung pada diri kalian sendiri. Kalian harus sadari hukum alam itu sendiri, sebab dan akibat dari segala tindak tanduk kita. Dan semua sudah tertulis, bro. Semua sudah tertulis. Semua sudah suratan atau takdirnya. Kita diminta untuk melakukan yang terbaik, ya. Kita diminta untuk melakukan yang terbaik tanpa harus minta jaminan untuk kesejahteraan hari esok.
dan semua sudah terjadi, semua yang memang sudah harus terjadi gitu loh. Under the deck-nya The Serpent, transformasi, energi Scorpio, transformasi. Kalian diminta untuk berubah. Dari Wisdom of the Oracle dapat bless, anugerah. Energi sehari-harinya Chopwood. Kalian diminta untuk melupakan goal jangka panjang kalian dan menikmati keseharian karena ada anugerah di situ. Dari Mystical Wisdom kita dapat go with the flow, let things happen. Yang terjadi, terjadilah. Ikuti aja energinya gitu. Dari under the deck-nya kita dapat 7 deadly sins. Kita semua punya 7. Yang maksudnya kita semua ada 7 dosa primer ya. Kita punya, setiap manusia punya itu, dan coba cari yang kita punya tuh apa sih dari ke-7 dosa itu gitu. Dari Goddess and Guidance kita dapat blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Kalian baru saja mulai, bersabarlah pada diri kalian sendiri dan prosesnya, jangan menyerah. Under the deck kalian dapat bodies of water, spend time near water such as lake, river, the ocean to recharge your batteries. Habiskan waktu kalian dekat dengan air seperti danau, sungai, juga laut. Kalian butuh recharge. Dari Universe Tarot kita dapat when I focus on my inner light, I see the world through the lens of life. Ketika saya fokus kepada terang dari dalam saya, sinar dari dalam diri saya melihat dunia melalui kacamata cinta. Kok gak kebaca ya? Whatever. Terus under the deck-nya kalian dapat my fearless freedom lights up the world. Jadi ketidaktakutan saya, kebebasan akan ketidaktakutan loh. My fearless freedom lights up the world. Kebebasan saya dari rasa takut gitu ya. Rasa takut itu menyinari dunia. Gitu kali ya translate-nya. Oke, semoga berguna Aries dan semoga resonates. Kalau memang resonates jangan lupa untuk likes, comments, and share. Buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya masih di bulan ini. Dah.